Halo, kembali lagi dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing ya. Hari ini tanggal 15 September 2020. Oke, jadi sebelumnya buat Bapak Ibu yang belum tonton video YouTube channel Silent Trader Academy sebelumnya mengenai trading simple ya dengan memanfaatkan news stock split saham Sido ya, dan juga bagaimana saya bisa mencetak profit di saham Sido cuman modal bengong, dalam arti nggak perlu mikir panjang, memanfaatkan news habis itu langsung bisa profit sekitar 15%-an gitu ya, kurang lebih 22 jutaan, tidak perlu pusing. Nah, buat yang mau nonton edukasinya gratis, itu bisa ditonton after nonton video ini. Oke, mungkin sebelumnya mungkin perasaannya senang ya, harusnya mungkin perasaannya gembira, senang, tidak panik karena market kembali di jalur yang benar gitu ya, setuju ya. Jadi setelah 2 hari dibanting gara-gara isu PSBB yang katanya total, padahal nggak total banget gitu kan, akhirnya market kembali naik ya, tidak tanggung-tanggung. Ketika saya predik bahwa dia setidaknya ya potensi nutup gap. Oke, dan tepat gapnya tertutup full ya, tetapi ternyata masih bisa closing menguat, bahkan closingnya full di 2,89%. Wow ya, 2,89% seperti itu. Jadi benar-benar closing yang cukup bagus kalau kita lihat dari chart ya. Candle benar-benar candle Marubozu, meskipun volumenya tidak lebih tinggi dibandingkan perdagangan Jumat kemarin, tapi tetap saja closing candle seperti ini luar biasa ya, luar biasa bagus. Nah, lalu apa yang akan terjadi Om gitu kan, setelah tepat saya memprediksi bahwa harusnya lebih condong ke rebound daripada langsung dibanting ya. Jadi kalau kita cek, saya sudah gambarkan channelnya beserta 3 trend line major ya. Jadi kalau saya tambahkan ya untuk merefresh pikiran teman-teman yang tetap stay tune nonton video saya, ini pola rising wedge yang ditakutkan gitu, yang ditakutkan oleh sebagian orang. Waduh, ini sudah mulai downtrend ya, tetapi bahkan polanya ya, pola rising wedge ini sudah ingin ditembus lagi ya. Jadi kalau kita zoom, maaf ya ini agak pusing ya. Nah, jadi kalau kita zoom, oke, ini trendline minor ya, ini trendline minor juga yang ini. Oke, ini trendline minor juga, rising wedge pattern yang berhasil di break ya. Dan ini candle posisi sekarang. Jadi kalau kita lihat candlenya sih belum balik lagi ke atas trendline minor dari pattern rising wedge ya. Jadi ini sekarang market sudah mulai dalam penentuan gitu ibaratnya. Apakah si marketnya ini, si IHSG-nya ini bisa masih lanjut naik atau justru udah kepentok gitu kan, kepentok terus turun lagi. Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan. Ya, jadi karena gambarnya cukup ruwah ya, ini saya gambarkan lagi biar tambah pusing. Ya, jadi selain dia break break trendline tengah ya, trendline major tengah, selain dia nutup gap, dia juga berhasil breakout di sekitar 15150-an lah ya, di sekitar support resist maksudnya di 5150-an, kurang lebih poinnya di 5150-an ya. Nah, jadi menarik sekali ya, ini sudah ibaratnya candle ini sudah banyak dihadang oleh tembok-tembok. Ini tembok pertama trendline minor ya, which is itu adalah trendline pertama yang menunjukkan bahwa falling rising wedge terjadi ya. Sekarang dia sudah dekat di atapnya ibaratnya. Terus trendline minor kedua ya, trendline minor downtrend kedua itu juga sudah dekat. Oke, dan juga sekarang dia meskipun break tapi kondisinya ini masih pas-pasan break ya, dalam arti bisa dibilang break juga bisa dibilang enggak ya. Nah, ini yang menjadi concern menarik. Apakah marketnya akan ngedrop atau lanjut naik sampai mentok, benar-benar mentok atau paling atas, baru nanti lanjut turun. Oke, jadi kalau saya cek ya, kenaikan market kan dari mana nih?
minus 2, closing 2,5, 5%, 3%, berarti kurang lebih naik sudah 8% dari hari Jumat kemarin. Dari titik terendahnya sampai closing per 14 September itu sebenarnya sudah naik, market sudah naik 8% loh. Ya, BBRI sudah naik 10%, BBNI juga, dan saham-saham lainnya itu naiknya puluhan persen. Nah, jadi idealnya memang secara teknikal itu harusnya akan terjadi koreksi. Wajar orang pada mau taking profit. Ya, kalau yang buy di sini dia pasti cenderung taking profit. Nah, seperti yang sudah saya bahas di morning briefing untuk 14 September, itu kan sebenarnya saya sudah ada bilang potensi DCB atau dead cat bounce ya. Jadi terkesan rebound padahal mau dinyungsepin gitu ya. Jadi terkesan rebound padahal mau dibanting. Nah, apakah itu akan terjadi pada perdagangan hari Selasa? Ya, agak menarik. Ya, jadi kemungkinan ini 50-50. Jadi ini sudah banyak kepentok di atas, banyak atap, banyak tembok gitu kan. Sementara kondisi sekarang kita IHSG-nya sedang bawa palu nih. Ya, sedang bawa palu gede untuk ngejebol temboknya. Nah, palunya ini dilihat dari mana? Palunya ini dilihat dari asing yang akumulasi di BBRI. Oke, kalau kita cek secara overall itu memang masih net sell. Dari dulu pun juga masih net sell. Nah, tetapi kalau kita cek fokus di BBRI-nya saja ya BBRI Mologi itu sebenarnya asingnya malah collect setelah dia buang habis 1,2 juta lot taking profit, sekarang dia akum lagi 600.000 lot. Ya, angka yang tidak sedikit 600.000 lot. Oke, di sini juga sama ketika waktu 3 Agustus dibanting 2 juta lot terbuang, ya nggak lama besok dia akum, bahkan dia akum hingga 2 minggu lebih. BBRI dikerek dari 3.000-an juga ya, 3.200 sampai ke 3.800. Nah, sekarang kondisinya sudah mulai muncul lagi nih, dia sudah mulai ada satu hari di mana dia akumulasi. Oke. Nah, ini bisa menjadi sign, bisa menjadi indikator di satu sisi menunjukkan bahwa asingnya itu ngikut beli. Dalam arti dia ikut akumulasi lagi, ketika nanti sampai trennya atas mentok baru diguyur lagi. Itu bisa di markup BBRI-nya dia collect lagi sehingga ketika dia sudah profit dia tinggal guyur. Itu kondisi pertama. Nah, kondisi kedua ialah ini adalah pancingan agar kita percaya, wah, BBRI-nya asing kolek nih, hajar deh, full margin deh. Nah, kondisi kedua bisa terjadi dan menjebak investor retail. Akhirnya ketika besok market mungkin open dikasih naik, pada ngebit gitu kan, ngebit dalam arti pada mau beli, ya tinggal bandar atau asingnya tinggal jualan. Nah, itu bisa kemungkinan di kondisi yang kedua. Ya, itu bisa. Nah, tapi kalau kita cek ini, ya, ini kita cek ya dari tanggal 18 Mei. Kita cek aja 18 Mei itu gimana ya. Nih ya. Jadi pas diguyur di tanggal berapa nih? 14, tanggal 15-nya diguyur, asing buang gila-gilaan di sini. Ya, tapi dia kolek lagi. Dan koleknya itu pada saat IHSG-nya itu hijau. Ya, berkebalikan dengan teori yang kita pelajari selama ini, asing maunya beli di bawah, tapi nyatanya yang secara historical terdekat kalau kita cek ya, asing beli dari tanggal 18-nya masih jualan ya, dari 19, 20, 26, ini tanggal merah mungkinnya 20, 26, 27, 28, 29 bla bla bla. Bahkan belinya pun sampai 4 juta lot, 1 juta lot, 1,8 juta lot gitu. Ya, berjuta-juta lot lah, berarti hampir berapa nih? 2, 4, 1, 1, 4, 8, 9 ya, hampir 10 juta lot. Nah, kalau kita cek tanggal tersebut 19, 20, 21 dia itu dia terakhir akum di sini di sampai tanggal 8 Juni. Nah, dia terakhir akum sampai 8 Juni. Dan dia jual mentok pada saat marketnya pas di trend line. Oke, itu pola pertama. Ya, jadi jangan kita asumsikan, ya saya ngomong secara historical ya, bisa benar bisa salah. Asing itu kolek di sini. Bukan pada saat merah dia kolek, tapi pada saat hijau dia kolek.
agak aneh ya, sebenarnya agak aneh. Harusnya asing itu kan beli pada saat merah, kita ke atas dia akumulasi. Nah, tapi di sini pada saat dia merah dia ikut jualan, pada saat hijau dia ikut beli. Gitu. Ya, ini saya based on data loh ya. Ini Bapak Ibu bisa cek. Nah, coba kita cek lagi pada saat market dibanting tanggal awal Agustus, tanggal 3 Agustus. Kita cek lagi. Ya. Nih 3 Agustus. Ini sudah mulai distribusi ya, karena kan barangnya 10 juta lot. Ya, ini distribusi, pelan-pelan cicil jual. Gitu kan. Jebret, puncaknya habis di 3 Agustus 2020. Ya buang hampir 2 juta lot. Itu juga karena isu menjelang pengumuman Q2 ya waktu itu kalau nggak salah. Nah, habis itu ya asingnya akumulasi lagi. Nah, dia mulai start akum itu dari 4 Januari sampai terakhir tanggal 25. Kita cek chartnya. Ya, tanggal 4 sampai tanggal 25. Nah, pas sudah dekat-dekat trendline dia berhenti akum, dia jualan pada saat dia sudah menyentuh trendline atas. Begitu. Oke. Nah, dari dua pola ini sebenarnya sudah terlihat bahwa ada change ya, ada change secara foreign flow analysis. Ya based on historical ya, kita ngomong based on historical, dua kejadian yang lampau itu sudah menunjukkan bahwa ya asing itu akumulasi pada saat marketnya naik, bukan pada saat marketnya turun. Berbeda dengan teori-teori yang kita pelajari selama ini. Bandar beli murah, jual mahal. Tapi bandar ikut beli di harga atas kasarnya. Karena kan pada saat hijau kan harga tinggi. Tapi bandar atau asing ikut beli. Ini sedikit sudah bertentangan dengan teori bandarmologi ataupun foreign flow analysis FFA yang kita pelajari di buku-buku, di literatur dan sebagainya. Nah, tapi nggak perlu pusing, polanya sudah terlihat. Nah, muncul lagi sekarang kasusnya BBRI setelah dibanting gitu kan di sini. Ya, setelah dibanting akhirnya dia muncul lagi 600.000 lot ya, 600.000 lot dia akumulasi lagi, dan dia pas banget akumulasinya pada saat market sudah mencapai titik-titik kritisnya. Ya, kalau di sini kan dia pas banget buy di bawah, di sini dia pas banget buy di trendline major tengah. Ya, ini trendline major tengah. Dia akum di sini. Nah, market sekarang dia juga akum pas-pasan di sini. Aduh, ini gambarnya udah amburadul ya. Saya gambar ulang biar kita nggak pusing. Inilah ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah ya, oke. Dia akum pas di sini. Dia sekarang akumulasi juga pada saat market sedang di tengah-tengah. Ya, kalau di sini dia pas di support, di sini dia di tengah-tengah, di sini dia di tengah-tengah mulai akum lagi. Apakah polanya akan berulang sampai akumulasi? Ya, akumulasi terus. Gini ya. Nah, akumulasi terus. Akumulasi, dekat-dekat sini dijual lagi, dibanting lagi. Atau ini jebakan agar saya terjebak, agar saya dijebak oleh asing. Saya melihat based on data dia collect di sini, sekarang dia muncul sign collect di sini. Akhirnya ketika saya memutuskan ataupun teman-teman sobat silent yang nonton video ini memutuskan, oh benar juga ya, based on data sih harusnya akum masih naik. Nah, dengan mindset seperti itu kita beli, akhirnya bandar bisa jualan habis. Itu jebakan yang mungkin terjadi. Ya, tapi kalau kita ngomong based on data, ya seperti ini apa adanya. Teman-teman bisa lihat datanya pun data real kita dapat, bukan opini. Ya, kalau kita ngomong based on data, potensi market akan dikerek naik masih cukup tinggi. Ya, masih cukup tinggi. Seperti itu. Ya, padahal kan di sini kan masa-masa masih PSBB ya. Masa-masa masih PSBB. Meskipun PSBB berakhir sih di tanggal 4 kalau nggak salah. Saya lupa PSBB tanggal berapa sih? Ini tanggal sini ya kalau nggak salah ya, PSBB. Tapi marketnya sudah naik duluan. Padahal kondisinya sekarang masih PSBB waktu itu. Oke. Ya, ini kondisinya juga sama. Dikerek terus, terutama di BBRI. Akankah pola ketiga terulang?
Tapi kalau kita cek, ya kalau kita cek historical kan kita tahu bahwa candle kecil-kecil. 1%, 2%, oh ini 2%, 2%, ya 2%, 2%, tapi kecil. Ya ini juga bahkan di bawah 1, di bawah 1, tapi perlahan naik. Nah, ini candle sudah 2 gede. Gitu, ini agak sedikit beda di situ. Ya, jadi kalau memang market akan dikerek sesuai skenario pertama, harusnya pelan-pelan. Ya, nggak mungkin langsung jebret-jebret open besok perdagangan hari Selasa 3%, open besok hari Rabu naik 3%, langsung nyampe sini. Saya rasa enggak. Ya. Kalau memang benar, waduh, IHSG kita benar-benar roller coaster. Begitu. Ya, jadi meskipun based on data change untuk naiknya probability-nya lebih tinggi, ya, tapi kita tetap harus jaga-jaga. Ya, kita tetap harus jaga-jaga akan ada trap. Nah, karena itu beberapa saya sudah profit, BBNI saya sudah jual setengah, MNCN, BBTN, SIDO gitu kan, sudah profit banyak di atas 5-10% saya sudah jualan gitu kan. Terus juga saham-saham goreng yang sudah profit, Purawaran gitu saya sudah sisakan tinggal 25%. Beberapa saham lain yang sekarang sudah mulai realize profit saya sudah mulai kurangin porsi, seperti SMRA sudah realize profit sebagian gitu kan, dan berbagai saham lainnya yang sudah profit saya jual dulu. Jadi cash saya kurang lebih di salah satu porto itu sudah sekitar 30-50%. Jadi meskipun hancur dan kita kena jebak, saya sudah ready for cash. Ya, saya sudah siapkan cashnya. Begitu. Ya, jadi kalau kita hitung, ya memang probability lebih naik up, tapi kita tetap harus jaga-jaga. Saya nggak pernah jualan full. Saham-saham bagus saya tetap keep untuk invest. Setidaknya kalau profitnya 10-20% baru saya jual. Tapi kalau memang cashnya terpaksa dalam kondisinya nggak ada cash, ya mau nggak mau saya jual rugi tipis pun nggak apa-apa ya, asal saya bisa buy saham-saham bagus. Fokus saya saat ini saham-saham bagus sih ya, meskipun menu sore kemarin kita di VVIP rata-rata gorengan karena saya mau jaga-jaga trapnya dulu. Saya takut koreksi dulu hari ini, itu yang saya takutkan sebenarnya. Dan apakah mungkin DCB terjadi? Kalau asingnya masih buy itu hampir nggak mungkin. Kalau asingnya masih akumulasi dan pattern ini kembali terjadi, itu harusnya nggak mungkin. Ya dia pelan-pelan naik ke sini, baru turun. Gitu aja. Polanya ini masih di trend di sini. Ya, teknikal nggak bisa bohong lah. Kalau kita belajar teknikal yang benar, teknikal nggak bisa bohong. Kecuali kalau kita combine dengan fundamental lebih ada cerita. Tapi kalau kita pure teknikal, ya percaya aja. Ini trend lines, jebret, gambar. Oh dia belum break ya aman. Oh dia belum break out atas ya masih belum naik. Di situ-situ aja. Nah gitu. Oke, jadi itu kurang lebih gambarannya mengenai market IHSG. Semoga Bapak Ibu lebih teredukasi dan lebih jelas. Oke, udah dulu. Ya, jadi untuk saham rekomendasi, Bapak Ibu bisa cek CPO. Ya, CPO itu banyak sekali dipom-pom oleh grup Telegram. Dan kebetulan pada saat closing naiknya kompak gitu. Ya, Simpe 10%an ya, Ya, Ali 5%. Lesip bagus-bagus. Yes, tapi hampir semua saham bagus sih. Tapi kalau yang dikerek di akhir itu CPO. DSNG, CSRA tuh banyak bagus-bagus. Ya, kalau yang sudah buy pada saat closing itu sebenarnya tinggal tunggu aja, tinggal pasang taking profit. Tapi kalau yang baru ngejar pagi, ketika sudah open naik 3% ke atas, hati-hati. Ya, ingat market potensi rawan. Ya, meskipun prediksi saya tepat, tapi kalau saya memprediksi hari Selasa ini sudah tentatif, bisa hijau, bisa merah. Beda dengan kemarin, secara probability jelas cenderung hijau. Tapi kalau sekarang ini sudah tentatif antara hijau atau merah. Ya meskipun merah mungkin harusnya nggak sedalam, nggak parah. Kecuali asingnya distribusi gila-gilaan ya. Tapi kalau asingnya masih kolek, harusnya market nggak akan merah parah. Atau justru masih akan hijau tipis-tipis. Kayak gitu kuncinya di BBRI. Oke, mungkin sekian dulu. Ya, saya masih ada mau meeting di luar. Memang cukup sibuk bulan ini. Jadi, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.